Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Izinkan kelompok kami, kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk itu, dan izinkan kami juga memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Sonia Handayati sebagai moderator, dan di samping saya ada rekan saya Apriana dan Putri Sregar. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Apriana terkait kasus pertama. Kepada Apriana disilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai kasus pertama. Nah, pernyataannya di sini adalah, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau disebut dengan min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan sosial? Nah, jawabannya di sini, menurut kami kasus 1 itu sebelumnya telah memberikan percobaan pertama, di mana di sini menggunakan teori behavioristik. Nah, di mana teori behavioristik ini adalah teori yang mengedepankan adanya dulu stimulus dan respon. Stimulus di dalam kasus tersebut adalah guru memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai percobaan pertama. Nah, yang dikatakan respon adalah bagaimana siswa tersebut mengerjakan percobaan pertama dengan benar mengikuti langkah-langkah yang diberikan oleh guru. Nah, hal ini sejalan dengan teori belajar behavioristik. Seseorang dikatakan belajar apabila telah terjadi perubahan perilaku seseorang akibat dari adanya interaksi, yaitu antara interaksi stimulus dan respon. Nah, teori ini juga menekankan pada penguatan atau yang disebut dengan reinforcement. Lalu soal kedua adalah, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Oke, untuk jawaban nomor 2 adalah metode belajar pada kasus 1 bisa saja diterapkan pada kegiatan belajar proyek matematika. Misalnya, dengan mengajak mereka menghitung rata-rata tinggi badan peserta didik di kelasnya, menghitung nilai rata-rata harga jajanan di kantin, guru mempelajari konsep pengukuran. Kegiatan belajar ini menggunakan teori belajar dari konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Peserta didik mampu membangun pemahaman dan pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang dimilikinya. Pendapat mengenai pertanyaan nomor 2 ini sejalan dengan pendapat dari Jean Piaget mengenai teori belajar konstruktivisme. Pemahaman akan berkembang semakin dalam dan kuat apabila individu selalu diuji oleh pengalaman baru. Nah, dalam hal ini kasus 1 tadi kan pengalaman awalnya ada di percobaan pertama. Nah, pengalaman barunya maka akan dapat di percobaan kedua dan seterusnya. Makanya cocok dengan yang dikatakan teori belajar konstruktivisme.
Nah, hal ini disampaikan oleh Vygotsky mengenai teori belajar konstruktivisme yang berpendapat bahwa belajar merupakan suatu interaksi sosial antara individu dengan lingkungannya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Apriana yang telah memberikan penjelasan dan menjawab atas kasus pertama. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Amin Mandari yang akan menjelaskan serta menjawab kasus kedua. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya melanjutkan dari kasus 2, di mana seorang guru yang bernama Rina di kelas 1 SD, sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Jadi ada 2 pertanyaan, yang dimana apa yang dapat Rina lakukan untuk peserta didiknya. Yang kedua itu mengapa. Saran kami, langsung saja. Jadi, upaya Rina itu yang kami kemukakan ada 4. Yang pertama, mengenali terlebih dahulu karakteristik dari peserta didik itu. Yang kedua, dorong peserta didik untuk berinisiatif. Yang ketiga itu menerapkan model pembelajaran kooperatif. Yang keempat, guru membuat soal matematika, berhitung, bersifat cerita transaksi yang biasa dilakukan pada kegiatan sehari-hari. Lanjut. Alasan kami yang dimana kasus dari Bu Rina dalam mengatasi peserta didik tidak berhasil sampai hasil belajar yang optimal karena sama ini pembelajaran matematika menjadi misterius bagi peserta didik yang tidak menyukainya, sehingga peserta didik baru mendapatkan motivasi dan arahan guru yang bersangkutan. Hal ini juga berkaitan faktor usia peserta didik masih dianggap bermain dikarenakan kurang fokus terhadap materi atau penjelasan yang disampaikan pada guru yang bersangkutan. Baik, nah ini yang saya sampaikan, saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada saya Amin Mandari yang telah menyampaikan penjelasan dan jawaban dari kasus kedua. Selanjutnya yang terakhir, kasus ketiga akan saya paparkan sendiri serta jawabannya, di mana kasus ketiga, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduan saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made saat sudah sesuai? Mengapa demikian? Jawabannya adalah, menurut kelompok kami, pertimbangan dan keputusan yang Pak Made pilih sudah selesai. Sudah tepat dan sesuai. Karena dalam pemahaman teks deskripsi adalah menggambarkan suatu objek. Objek yang dipilih Pak Made untuk menjadi contoh merupakan objek yang dekat dengan kehidupan peserta didik sehari-harinya, sehingga peserta didik sudah tidak asing lagi dan bisa langsung dibayangkan oleh peserta didik sendiri. Oleh sebab itu, dengan pemilihan objek yang dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, sehingga akan memudahkan bagi peserta didik untuk mendapatkan pemahaman konsep dari materi yang diberikan. Proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman peserta didik tentang karakteristik peserta didik itu sendiri. Pemahaman karakter peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai. Aktivitas yang perlu dilakukan mengenai keberagaman karakteristik peserta didik di kelas menjadi informasi yang sangat berharga bagi seorang guru dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Tidak hanya karakteristik, tetapi guru juga harus memahami mengenai kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar peserta didik. Pertanyaan yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori. Jadi, yang Made pilih prinsip pembelajaran yaitu menggunakan prinsip relevansi. Karena dalam prinsip relevansi, Pak Made memberikan materi pembelajaran yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dan konteks peserta didik juga
akan tersampaikan. Hal ini terlihat ketika Pak Made lebih memilih pantai dan makanan khas Bali daripada bangunan pencakar langit di ibu kota. Pembelajaran yang memiliki keterkaitan dengan pengalaman dan kebutuhan peserta didik cenderung menerapkan teori belajar konstruktivisme. Teori ini berfokus dengan adanya interaksi sosial individu yang melibatkan dua elemen penting, yakni yang pertama, belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar, dan yang kedua, proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan. Ia akan menggunakan fisiknya berupa alat indera untuk menangkap dan menyerap stimulus, kemudian menggunakan saraf otak untuk mengolah informasi yang sudah diterima. Baiklah teman-teman, itu saja pemaparan dari kelompok kami. Setelah ini saya akan membuka sesi diskusi bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran kritik akan kami tampung. Baik, kepada kelompok 4 dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Saya perwakilan dari kelompok 4. Pertama-tama ingin mengapresiasi kelompok 3 dalam presentasi dan menyampaikan materi sudah sangat baik. Namun saya melihat bahwa slide atau PPT yang ditampilkan menurut saya terlalu dipenuhi dengan tulisan, sehingga itu akan mengganggu audiens ketika melihat presentasi, dan sebaiknya itu dipersingkat lagi dan diberikan garis besar atau poin, dan kemudian materi yang akan dijelaskan itu disampaikan ketika melakukan presentasi. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 3 yang memberikan saran kepada kelompok kami. Akan menjadi perbaikan untuk kelompok kami sendiri. Selanjutnya kepada kelompok 1, saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sedikit saya bertanya tentang presentasi dari kelompok 3 ya. Ada di situ tadi kasus 1 membahas tentang teori behavioristik. Ini teori behavioristik ini adalah mempelajari perilaku manusia, atau juga teori ini apa peran dalam mempelajari perilaku manusia. Nah, tentunya di situ timbul pertanyaan saya, karena pada dasarnya meningkatkan kepada teori behavioristik ini adalah tentang stimulus atau respon dengan cara memberikan hadiah atau juga penguatan, dan bisa juga yang lain-lain. Di situ pertanyaan saya di memberikan hadiah kepada peserta didik ketika mendapatkan sebuah nilai atau prestasi, contohnya juara 1, dan tentunya bagaimana perilaku tersebut, apakah tidak ada diskriminasi di dalam itu, karena kan guru memberikan hadiah kepada yang juara 1 saja. Itu mengukur tentang penilaian pada peserta didik. Pada dasarnya sekarang sudah dihilangkan itu sebenarnya di sekolah-sekolah sebenarnya, artinya tidak memberikan ranking, sehingga itu merupakan suatu pertanyaan saya pada kelompok 3. Demikian. Terima kasih kepada perwakilan kelompok 1 yang telah bertanya kepada kelompok saya. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman kelompok lain yang ingin menanggapi, memberikan saran, serta kritik atau pertanyaan? Baik, kepada kelompok 5, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisa Mika. Saya mewakili dari kelompok 5. Akan bertanya kepada kelompok 3. Jadi di sini kan kelompok 3 mengatakan bahwa behavioristik adalah merupakan teori yang baik diterapkan di dalam pembelajaran di kelas. Di sini saya akan menanyakan bahwa apakah ada kekurangan daripada teori behavioristik ini ketika diterapkan di dalam kelas. Jadi itu saja pertanyaan saya. Terima kasih kepada kelompok 5. Terima
Baik, terima kasih kepada kelompok 5 yang telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya kepada kelompok 2, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh kelompok 3. Di sini saya tidak pertanyaan, melainkan saya akan mengapresiasi hasil dari presentasi dari kelompok saudara. Yaitu kelompok kami sangat menghargai presentasi yang dilakukan kelompok saudara pada hari ini. Sudah jelas bahwa kelompok saudara telah bekerja keras dalam mempersiapkannya. Dan saya sangat terkesan cara kalian menjelaskan konsep-konsepnya yang rumit itu dapat dipahami dengan baik. Satu hal yang mungkin dapat kita tinggalkan ialah memberikan lebih banyak contoh yang konkret untuk mendukung argumen dari kelompok saudara tadi. Namun secara keseluruhan saya pikir dan kelompok kami juga berpikir yang sama, kalian telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Terima kasih, itu adalah apresiasi dari saya. Saya kembalikan kepada pengarang. Terima kasih kepada kelompok 2. Sungguh ini adalah sanjungan yang sangat luar biasa bagi kelompok kami. Dan kami akan terus meningkatkan presentasi kami ke depannya. Untuk itu teman-teman, berikan kami sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Untuk di awal ini, pertanyaan dari saudara Supriyadi akan dijawab oleh rekan saya Apiana. Kepada rekan saya Apiana, silakan. Mengenai pertanyaan dari Supriyadi, saya akan menjawabnya. Yang pertama adalah mengenai peran teori behavioristik dalam pembelajaran. Lalu yang kedua mengenai apakah tidak ada pilih kasih ataupun pembedaan antara yang juara satu dengan yang lainnya. Untuk pertanyaan pertama saya akan lebih dulu menjawab, yaitu bagaimana peran teori behavioristik. Nah, sudah saya katakan sebelumnya dan saya akan mengulangi bahwasannya teori behavioristik itu adalah mengenai antara dua, yaitu stimulus dan respon. Nah, jadi stimulus yang mengenai kasus pertama ini adalah tadi kan sudah diberikan contoh pertama, lalu responnya sudah dikerjakan dengan baik. Kalau kita implementasikan di dalam pembelajaran, itu sangat-sangat berguna kepada peserta didik. Jadi ketika mereka tanpa dikasih tahu mengenai jawabannya, mereka sudah bisa mengerjakan soal berikutnya. Kenapa? Karena guru tersebut membuat contoh dan contohnya itu sesuai dengan yang diberikan soalnya. Jadi lebih mudah dipahami daripada yang lainnya. Untuk yang kedua, apakah tidak ada pembedaan ataupun pilih kasih jika diberikan hadiah apabila juara satu dengan yang lainnya? Menurut kami sendiri itu tidak ada membedakan ataupun pilih kasih. Kenapa? Itu merupakan pemberian yang ataupun apresiasi dari sekolah untuk siswa-siswanya yang berprestasi, dan itu dilakukan bukan tiap hari, melainkan setiap kenaikan kelas. Jadi itu peserta didik lebih termotivasi, bukan hanya mengejar juaranya, akan tetapi mengejar bagaimana kenaikan kelasnya, bagaimana teori pembelajarannya bisa disampaikan dan bisa tersusun. Jadi bukan karena dia ingin peringkat satu, juara satu, bukan sekedar mengharapkan hadiah yang diberikan sekolah. Oke, sekian dari jawaban kami. Diti, jawaban dari pertanyaan Anda akan dijawab oleh Ayu daripada rekan saya Ayu dari. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari saudara Jadi setiap teori itu memiliki kelemahan dan kelebihan. Jadi pertanyaan kamu di sini kekurangannya. Kekurangan dari teori belajar behavioristik. Bagaimana teori ini kekurangannya terdapat 3 yang kami kemukakan. 1. Menjadi sebuah konsekuensi untuk membuat bahan ajar dalam bentuk yang telah siap digunakan. Yang kedua itu tidak semua pelajaran bisa menggunakan metode ini. Yang ketiga itu siswa dalam hal ini berkedudukan menjadi pendengar pada saat pembelajaran berlangsung dan mengingat apa yang didengar dengan apa yang dipandang menjadi cara yang ampuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 atas pertanyaannya. Oke, baiklah teman-teman. Terakhirlah diskusi kami pada sore hari ini. Kami dari kelompok 3 izin mengundurkan diri. Untuk itu sebelumnya kami ingin menyampaikan dulu kesimpulan diskusi pada hari ini.
yaitu setiap proses pembelajaran harus adanya stimulus dan respon. Untuk guru